Halo Aries, selamat datang di channel Tarot Miss M. Terima kasih sudah klik lagi video ini dan terima kasih sudah berminat untuk menyimak bacaan. Kali ini sesuai dengan judul, ini adalah bacaan tentang karakter dan ciri-ciri jodoh. Wow. Saya disclaimer dulu ya, sebelum nanti ada yang komen di kolom komentar dan maki-maki saya. Jadi ini bacaan khusus untuk para single aja. Jadi yang dimaksud dengan single di sini adalah bisa single, belum berpasangan, belum pernah berpasangan sama sekali, jomblo, belum pernah menikah, atau mungkin single parent. Biasanya kalau single parent itu kan suka menanyakan, kira-kira ada jodoh lagi nggak sih? Nah, kita akan coba kepoin di sini untuk kamu para Aries ya. Aries dulu ya sekarang. Zodiak Aries. Kita akan coba kepoin dulu ciri-ciri dan karakter jodoh. Kita lihat bagaimana energi seseorang yang mungkin bisa saja dia ini adalah calon jodohmu. Oke. Kita lihat energinya dia dulu ya, energi dari calon jodohmu. Untuk Aries, jangan lupa dibantu saya untuk like, subscribe, dan klik loncengnya. Nah, kalau suka dengan bacaan berdasarkan hari lahir atau weton, itu juga ada di akhir video ini. Saya akan coba suggest ya, channel link ini way. Jadi Anda tinggal klik saja, kamu tinggal klik saja, nanti tinggal menuju ke sana, weton-weton atau hari apa saja yang sudah dibahas. Itu bisa tahu dari kebudayaan Jawa juga kan, kalau hari lahir itu bisa lebih ada pemahaman, kemudian lebih tahu bagaimana perjalanan kehidupan kamu kalau berdasarkan hari lahir. Oke Aries, kita tarik dulu. Ini adalah energi dari jodohmu. Kita tarik energinya dulu. Kita tarik energinya dulu. Aries. Oke. Oke. I hope that you can forgive me one day. Dia ini sebenarnya ada penyesalan ya di dalam hatinya dia, Aries. Jadi sebenarnya jodohmu ke depan itu adalah seseorang yang sudah kamu kenal. Bahkan mungkin dia sudah mengecewakan kamu. Sudah berbuat kesalahan sama kamu. Dia sudah menyakiti kamu. Dia pernah mengkhianati kamu. Atau mungkin bahkan dia pernah mencurangi kamu dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Mungkin bukan hanya terkait cinta saja. Tetapi mungkin bisa juga terkait dia ini adalah rekan bisnis kamu, kemudian dia berbuat curang, ya kan? Dia bisa jadi teman dari teman kamu yang kemudian nikung atau entah. Seperti apa? Dia intinya adalah seseorang yang pernah berbuat salah sama kamu. Dia merasa menyesal dan dia tuh pengen banget kamu bisa maafin dia suatu saat nanti. Kamu dan dia saling mengenal, ini semakin kuat energinya, dimana dia tidak pernah bisa sedetik pun melupakan kamu. Ada satu momen antara kamu dengan dia Aries, ya mungkin di masa sebelumnya, itu dia sangat terkenang sekali dengan satu hari itu, dengan peristiwa itu, dengan momen itu, dia nggak akan bisa melupakan. Detail apapun yang ada di hari itu, dia ingat. Kamu pakai baju apa, ya kan? Sepatumu itu pakai sepatu jenis apa? Kamu pakai aksesoris apa? Dia sangat ingat. Dan kamu ngomong apa sama dia atau dia ngomong apa sama kamu, dia selalu ingat detail di satu momen itu. Dia selalu berharap sebenarnya kalau dia ini ingin menyatakan cinta sama kamu, dia ingin nembak kamu, tetapi entah kenapa dia ini seperti semacam ada ragu-ragu gitu ya. Bisa jadi kamu mengenal dia sebelumnya, tetapi dia ini nggak ada hubungan cinta sama kamu sebelumnya. Tidak ada hubungan romantisme di antara kalian. Tetapi kamu pernah bersama dia, mungkin menghabiskan waktu bersama dia. Dan dia pun juga pernah berbuat salah sama kamu ya. Berbuat salah itu kan sekali lagi bukan melulu tentang cinta.
Mungkin dia terlalu lancang, udah buka-buka HP kamu, padahal kan nggak ada hubungan asmara, bukan pacar juga gitu loh. Kamu marah banget pada saat itu dan kamu nggak bisa maafin dia, mungkin seperti itu. Hubungan kamu dengan dia ini kalau secara komunikasi saya rasakan on off ya. Jadi kadang nyambung, kadang enggak, atau bahkan ada juga yang nggak komunikasi sama sekali. Jadi udah putus komunikasi. Putus komunikasi. Kita coba tarik juga energinya dia. Kita tarik lagi energinya dia. Ciri-ciri dan karakter jodohnya Aries. Nanti di akhir video ini kita akan coba spill, kita tarik zodiaknya Aries apa ya. Zodiak jodohmu apa? Oke. Oke, ya. Saya mulai paham nih Aries. Dan yang terakhir Aries, dia ini adalah seseorang yang selalu mengingat kamu tentang banyak hal. Banyak hal yang ada di dalam diri kamu yang dia ini selalu ingat. Bahkan mungkin sepertinya dia nggak bisa lupa ya. So many things reminds me of you. Jadi artinya dia selalu ingat hal kecil apapun yang ada di dalam diri kamu. Kehidupan kamu, ketika kamu curhat, dia itu selalu mengingat. Makanya dia orangnya nggak pelupa ya. Dia ini sangat detail. Dia nggak peduli nih, meskipun banyak orang mungkin di luar sana membicarakan kamu, ngobrolin tentang kamu. Pokoknya dia tuh nggak peduli lah. Dia nggak mau ambil pusing kalau soal itu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Dan sebenarnya kenapa dia ini merasa ragu-ragu ketika dia akan mendekati kamu, akan mencoba untuk menyatakan cintanya sama kamu, karena dia masih berusaha untuk memahami dirinya sendiri. Memahami dirinya sendiri, lalu memahami dirimu juga, karena ini ada satu beban dalam hatinya yang dia merasa kamu nggak bisa memaafkan dia nih. Dia udah berbuat kesalahan yang cukup besar. Dia udah nyalahin kamu. Makanya dikoneksi kamu sama dia itu dia mencoba untuk memahami. Karena untuk dari sisi komunikasi di sini saya lebih cenderung lebih kuat energinya itu off ya. Maksudnya udah terputus memang. Udah terputus. Meskipun terputus, saya merasakan dia tetap memantau kamu dari jauh. Dia tetap melihat kamu mungkin dari sosial media. Dia berusaha memahami kamu dulu. Apakah kamu juga punya perasaan yang sama? Ketika dia tiba-tiba datang, apakah kamu nanti jadinya nggak kaget karena dia ngerasa bahwa kamu itu orang yang udah marah banget. Dia udah punya banyak kesalahan sama kamu dan kesalahan itu cukup susah untuk dimaafkan. Aries, kita akan coba lihat karakternya dia lebih jauh. Dia orangnya seperti apa ya Aries ya. Sekaligus juga mungkin di sini ketemu juga ciri-cirinya kayak apa. Oke, kita lihat Aries karakter jodohnya. Ten of Pentacles. Lalu di sini ada dua kartu, ada Eight of Wands, ada Ace of Wands, dan satu lagi di sini ada Seven of Pentacles. Dia seseorang yang pekerja keras, dia seseorang yang nggak pantang menyerah, saya rasakan. Dia ini orangnya komunikatif sekali ya Aries. Jadi mungkin pekerjaannya dia itu berhubungan dengan public relation. Pekerjaannya dia itu berhubungan dengan komunikasi. Mungkin dia customer service bisa jadikan. Intinya banyak omong. Mungkin dia guru, pendidik, dosen, pengajar bisa jadi. Atau mungkin dia juga bekerja di bidang telekomunikasi, provider, bisa jadi. Dari situ sebenarnya dia ini adalah orang yang berkecukupan. Dia punya penghasilan yang bisa dibilang cukup lah ya untuk membantu dia, untuk membantu keluarganya dia. Dia dari keluarga yang berkecukupan juga saya lihat. Dari strata sosial yang baik Aries. Dan meskipun begitu, meskipun dia ini dari strata sosial yang cukup bagus ya, secara ekonomi dia bagus gitu. Kemudian dia juga
kerjanya itu juga bagus lah ya. Kalau saya bilang mapan enggak, cuman ini lebih kepada pekerjaannya itu di bidang komunikasi, mengandalkan omongan banyak, telekomunikasi atau apalah seperti itu. Meskipun dia kondisinya bagus secara ekonomi, tapi dia tidak pernah ngerasa bahwa dia lebih gitu. Dia ini nggak pernah malu ketika dia harus memulai pekerjaan atau bidang usaha itu dari nol. Itu dia mencoba untuk mengawali, itu nggak apa-apa. Mungkin sekarang kondisinya bagus, secara ekonomi keluarga ya kan, finansialnya bagus. Dia bekerja di telekomunikasi. Dan saya lihat di sini dia memang baru saja mendapatkan pekerjaan. Dia saat ini mengawali pekerjaan baru dan dia fokus dengan pekerjaannya itu. Dia pengen menghasilkan dari hasil keringatnya sendiri. Jadi dia nggak ngandelin keluarganya nih. Dia tidak mengandalkan orang tuanya. Dia tidak mengandalkan status sosialnya. Oke, jadi dia baru saja mendapatkan pekerjaan baru. Sekarang ini baru menjalani pekerjaan baru. Dan dia fokus untuk menghasilkan sesuatu aset atau materi itu dari hasil keringatnya sendiri. Itu ciri-cirinya. Mungkin dari sini Aries sudah mulai paham siapakah dia. Karena yang pasti dia kenal kamu Aries, kamu sudah mengenal dia. Oke. Ada the Tower. Kemudian kita coba lihat lagi ada Four of Swords. Ada King of Wands dan ada Strength. Karakternya dia cukup kuat ya Aries. Saya melihat karakternya dia ini cukup kuat. Maksudnya dia ini orangnya tahan banting gitu loh. Meskipun dia dari kondisi keluarga yang berkecukupan itu pun juga ternyata dia dididik keluarganya untuk punya ya tahan banting gimana ya, secara mental, secara fisik dia tuh gak menye-menye gitu. Dia ini sangat kuat orangnya. Dia dididik sama keluarganya cukup keras, karena saya melihat di sini keluarganya pun juga pernah mengalami jatuh, ya ada the Tower. Keluarganya pun juga pernah hancur gitu, baik secara ekonomi, mungkin dia dari keluarga yang broken home. Saya merasakan begitu. Dia dari keluarganya ini broken home, tapi keluarganya mampu ya. Dan dari situ dia itu ditempa untuk lebih kuat, lebih rajin dalam bekerja, nggak putus asa. Intinya keluarganya dia itu menempa dia supaya dia menjadi orang yang sukses. Jangan sampai dia mengalami apa yang dialami sama keluarganya atau sama orang tuanya. Di sini ada Four of Swords dan di sini ada King of Wands. Ya memang secara fisik, secara mental dia memang kuat banget. Apalagi di sini ada Strength. Di kondisi apapun dia ini orangnya tahan banting. Secara mental wow luar biasa. Tempaannya ini luar biasa dari sisi kehidupan keluarganya ya. Dari sisi kehidupan keluarganya. Oke, kita akan coba lihat lebih jauh, lebih dalam lagi tentang karakter, tentang ciri-ciri dari jodoh kamu ya Aries. Yang couple pun boleh nonton video ini, cuman ya karena untuk sebagai hiburan ya untuk yang couple, karena bacaan di video ini khusus untuk mereka yang single, yang jomblo, yang belum punya pacar, single parent, belum pernah menikah bisa jadi, janda, duda. Merapatnya di sini ada Queen of Pentacles ya, dia sangat dibantu oleh sosok ibunda, mungkin ibundanya dia, orang tuanya dia. Energi feminim di sini yang membantu dia untuk kemapanan secara finansial. Dan di sini ada the Wheel. Orang tuanya ini selalu menanamkan pemahaman bahwa kehidupan ini seperti roda yang berputar, jadi kadang di atas, kadang di bawah. Makanya meskipun sekarang keluarganya berkecukupan, dia dididik oleh keluarganya untuk tidak mengandalkan kemampuan atau finansial keluarganya.
Five of Pentacles. Kondisi dia sekarang, dia ini bisa dibilang berusaha untuk mandiri. Oke, karena pendidikan dari keluarganya tadi, saat ini kondisinya dia ini berusaha untuk mandiri. Dia nggak mau mengandalkan finansial, bantuan dari orang tuanya. Memang benar orang tuanya di sini ada membantu gitu ya, tetapi sepertinya dia kayak masih menolak dulu. Jangan dulu lah, aku akan berusaha dulu gitu. Jadi dia ini nggak mau mengandalkan finansial orang tuanya. Ini karakternya dia seperti itu. Dan kalau kamu tadi tahu bahwa di awal saya bilang dia ini kerjanya di bidang telekomunikasi, lebih banyak berkomunikasi dengan orang kayak gitu. Dan ini dia baru mengawali pekerjaannya, dia baru fokus, dia ingin menghasilkan penghasilan itu dari keringatnya sendiri. Dia berusaha untuk itu. Ada Five of Pentacles. Meskipun dia sangat yakin bahwa apa yang dia lakukan ini cukup susah ya, sulit gitu. Tapi ya memang dia harus begitu. Dia memang harus karena dia udah dididik sama keluarganya tahan banting itu tadi kan. Mentalnya harus ditempa gitu. Dia nggak mau dia hancur seperti keluarganya, seperti orang tuanya. Oke, kita coba lihat ya. Apa pesan dari malaikat untuk karakter ciri-ciri jodohnya Aries? It's up to you. Oke, Aries. Not the right time. Dan yang terakhir, compromise. Oke, Aries. Karena kan dia ini mengenal kamu, kamu juga mengenal dia. Saya yakin sebagian dari Aries di sini sudah mulai paham dia ini siapa yang dimaksud di bacaan kartu saya. Ya, energinya siapa? Apakah ini energimu yang ketarik di sini? Dan soal nanti ketika dia datang dan kamu nerima dia, kamu maafin dia atau apapun, ini semua terserah pada diri kamu sendiri. Cuman saat ini kan dia lagi fokus dengan pekerjaannya dia, karena dia lagi merintis sepertinya. Dia lagi merintis kesuksesan. Dia ingin fokus di situ dulu. Makanya kalau kamu ingin atau penasaran kapan sih jodoh saya datang, ini bukan saat yang tepat. Ini bukan saat yang tepat untuk dia datang sama kamu, karena dia fokusnya bukan di kamu sekarang ini. Ya dia tahu, dia ngerasain, dia pengen datang minta maaf, nyatain cinta, tapi ini bukan saat yang tepat bagi dia untuk datang dan menjalin hubungan sama kamu. Karena fokusnya dia saatnya sekarang itu adalah dia merintis. Dia ingin sukses dulu baru datang ke kamu, minta maaf ke kamu. Mungkin seperti itu ya, karena di sini ada not the right time. Ada beberapa hal yang mungkin dia tidak cocok sama kamu. Sepertinya itu yang saya baca di sini. Ada beberapa hal yang dia nggak cocok sama kamu. Dan ini dia masih berusaha untuk mengkompromikan dengan dirinya sendiri. Mungkin dia tidak suka dengan kebiasaan kamu. Mungkin dia tidak suka dengan cara kamu memperlakukan orang lain. Misalnya dia tidak suka cara kamu memandang sebuah hubungan atau apapun. Intinya ada perbedaan antara kamu dengan dia. Dan sekarang dia ini lagi berkompromi dengan dirinya sendiri untuk bisa menerima perbedaan itu. Untuk bisa menerima kekurangan kamu. Karena kan setiap orang itu punya kekurangan ya, kelebihannya pasti diterima, kalau kekurangannya belum tentu. Nah di sini dia itu tahu kekurangan kamu, makanya dia berusaha untuk sebentar dulu, bukan kamu dulu nih tujuannya. Memang dia suatu saat dia akan datang kepada kamu, tetapi bukan kamu dulu, karena dia sekarang lagi merintis pekerjaannya, merintis kehidupannya untuk bisa meraih kesuksesan. Oke Aries, ini adalah karakter dan ciri-ciri jodoh kamu ya. Tidak akan bisa resonate untuk semua Aries karena tergantung kehidupan Aries dan energi yang ketarik di sini masing-masing. Ambil yang resonate-nya saja dan lupakan yang tidak. Sementara itu kita akan coba spill, kita akan lihat zodiaknya apa. Meskipun dari kartu saya bisa melihat ya zodiaknya apa, tapi kita akan coba lihat dari sign yang ini zodiaknya apa nih Aries.
Oke. Ya. Oke, Aries. Di sini dia ini ada yang berzodiak Aquarius. Ada juga yang berzodiak Leo, berzodiak Gemini, lalu ada juga yang berzodiak Aquarius 2 kali keluar, jadi ini kuat ya energi Aquarius. Sementara itu Gemini juga saya lihat ini kuat energinya. Gemini juga kuat energinya. Sementara itu Libra juga ada Libra. Dan ada juga Capricorn. Oke. Ada 6 zodiak, bukan 6, 7 zodiak di sini yang ketarik ya. Yang kuat itu adalah Aquarius, Gemini. Aquarius dan Gemini. Lalu juga ada Libra, Leo, Capricorn. Mungkin ada zodiak yang lain dan mungkin saja ini bukan personal atau bukan orang, tapi hanya energinya saja. Mungkin hanya sun, mungkin hanya moon, rising atau ascendant. Ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi, mudah-mudahan resonate karena ini hanya fun reading saja untuk karakter dan ciri-ciri jodohnya Aries. Terima kasih sudah ada di sini ya guys. Kita ketemu lagi di energi selanjutnya. Jangan lupa dibantu saya untuk like, subscribe, dan klik loncengnya juga. Bye-bye.